Pasangan suami istri ini sudah menikah selama lebih dari 10 tahun. Setiap hari mereka masih seperti pasangan pengantin baru yang lengket. Bahkan anak laki-laki di samping mereka pun tidak tahan melihatnya. Dia langsung berkata, apakah kalian tahu seberapa sulitnya bagi saya menjadi anjing? Sebelum wanita itu pergi keluar, suaminya, Walker, dengan perhatian melilitkan syalnya di sekeliling istrinya. Tapi ketika Alicia tiba di rumah sakit setelah mengganti seragam kerja, dia tiba-tiba melihat ada sehelai rambut di syalnya. Dia mengambil rambut pirang itu dan memperhatikannya di bawah sinar matahari. Terlihat bahwa rambut itu milik adik perempuan berambut pirang. Hal ini membuatnya gelisah. Dia bahkan tidak fokus saat merawat pasien. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada rambut lawan bicaranya. Akhirnya, dengan susah payah dia bertahan hingga pulang. Alicia pergi menjemput anaknya di sekolah. Namun matanya selalu tidak bisa menghindari untuk menatap wanita berambut pirang. Saat itulah seorang wanita asing dengan hangat mendekati Alicia dan menyapa. Dia mengaku sebagai asisten pribadi suaminya, Woken. Aisyah terdiam. Mengapa dia tidak pernah mendengar suaminya menyebutkan hal itu? Melihat rambut asisten yang berwarna keemasan, dia tidak bisa tidak merasa curiga. Aisyah dengan perlahan bertanya kepada asisten mengapa pulang begitu cepat hari ini. Namun asisten memberitahunya bahwa setiap hari selalu pulang tepat pukul 5. Aisyah segera menjadi gugup. Suaminya selalu pulang setelah jam 8 setiap hari. Kemana suaminya pergi selama 3 jam itu? Dengan penuh keraguan, dia memasak sambil menunggu suaminya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Suaminya pulang tepat waktu. Aisyah dengan acuh tak acuh bertanya mengapa dia pulang begitu larut. Namun Woken menjawab, bukankah aku selalu pulang pada jam ini setiap hari? Setelah makan, saat suaminya sedang mandi, Aisyah ragu-ragu tetapi akhirnya mengambil ponselnya dan memeriksanya. Ternyata bisa dibuka tanpa kata sandi. Di dalam album foto hanya ada foto keluarga. Tapi dia merasa suaminya sengaja menunjukkan ini padanya. 2 hari kemudian, Aisyah menceritakan keraguannya kepada rekan kerja. Namun rekan kerja merasa dia terlalu paranoid dan berlebihan. Semua orang tahu seberapa baik suamimu dalam urusan rumah tangga. Dia menyarankan Aisyah untuk memberikan kepercayaan lebih kepada suaminya. Namun Aisyah masih merasa gelisah. Melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 4.30. Dia memutuskan pulang lebih awal. Aisyah pergi ke bawah gedung kantor suaminya untuk mengintai dengan mobilnya. Benar saja, Woken sudah pulang jam 5. Dia diam-diam mengikuti dengan mobilnya. Menemukan suaminya berhenti di pinggir jalan. Kemudian pergi ke toko bunga dan membeli seikat besar bunga segar. Aisyah dengan perasaan campur aduk terus mengikuti. Namun dia tidak pernah menyangka. Suaminya malah pergi ke rumah ibunya dengan mobil. Bagaimana kamu datang? Alicia bilang dia hanya mampir sebentar untuk melihat-lihat. Mengetahui bahwa suaminya setiap hari setelah pulang kerja selalu merawat mertuanya. Alicia tiba-tiba merasa sangat malu dan bersalah. Sepertinya dia benar-benar salah menyalahkan suaminya. Namun ketika dia membawa bunga untuk meminta pembantu mencarikan vas, malah dari mulut pembantu dia mengetahui bahwa Woken sudah setengah tahun tidak pernah mengunjungi mertuanya. Bahkan hanya sekedar menelepon sesekali. Setelah mendengarnya, Alicia sangat terkejut. Mengapa suaminya harus berbohong padanya? Setelah kembali ke rumah malam itu, Alicia tidak bisa memahaminya. Pada awalnya, dia mengabaikan keluarganya. Menentang keras menikahi pria miskin ini. Mencintainya sepenuh hati selama lebih dari 10 tahun. Tidak disangka yang didapat hanyalah kebohongan. Saat dia bingung dan tidak mengerti, suaminya datang memberitahunya bahwa dia akan pergi menghadiri makan malam wali kota. Memanfaatkan kesempatan untuk tampil di depan para konglomerat. Aisyah mengatakan bahwa dia juga diundang. Meminta Woken untuk membawanya bersama. Woken meskipun enggan, harus melakukannya. Ketika tiba di tempat pesta, Woken melihat wali kota ingin berbicara dengannya. Namun wali kota hanya bersikap sopan. Setelah berbicara sebentar, dia mengabaikan keberadaannya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Melihat suaminya begitu rendah hati, Aisyah terus mendekati istri wali kota untuk menyapa. Istri wali kota langsung mengenalinya. Dan dengan antusias memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar. Ternyata Aisyah adalah seorang dokter yang pernah menyelamatkan nyawa istri wali kota. Wali kota sangat berterima kasih setelah mengetahui hal itu. Bahkan mengatakan bahwa istri wali kota sering menyebutkanmu. Aisyah dengan lancar memperkenalkan suaminya kepada semua orang. Dan memuji bahwa dia adalah seorang arsitek berbakat. Suasana menjadi hangat seketika. Saat semuanya sedang asyik berbincang. Namun Aisyah justru memperhatikan wali kota. Bahwa rambut istri wali kota juga berwarna pirang. Hal ini membuatnya agak gelisah. Aisyah terkejut menemukan anggur merah di pesta. Sama persis dengan yang dibawa pulang suaminya beberapa hari yang lalu. Dengan hati yang kacau, dia keluar untuk menghirup udara segar. Dia kebetulan bertemu dengan Nia yang bekerja di sana. Nia juga merupakan salah satu pasien Aisyah. Dia menderita kekerasan rumah tangga dari suaminya sepanjang hari. Kedua wanita malang ini saling berbagi isi hati. Nia melihat kekhawatiran Aisyah. Bertanya apakah dia butuh bantuan. Pada hari kedua, Asia menemukan Nini. Meminta bantuan untuk suaminya. Dia bisa membantu Nia mengajukan obat gratis sebagai imbalan. Nia dengan senang hati menyetujuinya. Dia mengikuti Woken ke suatu tempat. Tidak butuh waktu lama untuk melihat Woken dan wanita lain berpelukan. Dia menelepon Aisyah untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Meskipun sudah siap. Namun ketika Aisyah mengetahui ZX itu, dia merasa tertekan dan sulit bernapas. Hari ini adalah ulang tahun suaminya. Melihat kue yang disiapkan dengan teliti di atas meja, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Nia mengingatkannya untuk memperhatikan bagasi belakang suaminya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya.
Tiba di pesta ulang tahun. Suaminya mengundang banyak kerabat dan teman. Bahkan keluarga wali kota juga datang. Aisyah ingin mengambil kunci mobil suaminya. Dengan alasan kamera mungkin tertinggal di bagasi mobilnya. Dia meminta suaminya untuk menyambut tamu dan dia akan segera datang. Membuka bagasi belakang. Namun kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Saat dia hampir menyerah dan ingin pergi. Tiba-tiba teringat ada laci tersembunyi di bawah bagasi. Membuka laci tersebut. Isinya ternyata hanya pakaian ganti suaminya. Dan sebuah ponsel yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Membuka ponsel tersebut. Aisyah terkejut. Wallpaper ponselnya adalah foto bersama suaminya dan orang lain. Album foto juga penuh dengan foto kedekatan mereka berdua. Wanita di foto itu bukan orang lain. Itu adalah putri wali kota, Dailin. Yang membuat Aisyah hancur adalah, bahkan ada rekan kerja dan sahabatnya di foto. Mereka sudah tahu suaminya memiliki wanita lain. Tidak hanya membantu menyembunyikan, bahkan memberitahu suaminya secara diam-diam. Tidak heran dia merasa gelisah selama ini tapi tidak mendapat apa-apa. Serangkaian pukulan membuat Aisyah tidak bisa menahan lagi. Dia merasa tersiksa sambil duduk di tanah merasa hampir sesak. Namun segera dia merasa lebih baik. Dia mengembalikan segalanya ke tempat semula. Kemudian dia mengambil gunting yang digunakan untuk SS dari bagasi. Dia berjalan menuju Walken langkah demi langkah. Melihat wajah palsu teman dan rekan kerja. Asia marah sampai titik J. Mereka semua telah mengkhianati diri mereka sendiri. Namun dirinya seperti tertipu seperti SZ. Saat dia ingin mengeluarkan gunting untuk menusuk suaminya. Anaknya bersuara memanggilnya. Dia ingin mengambil foto bersama orang tua yang harmonis. Asia langsung sadar. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, anaknya pasti juga akan dijatuhkan. Setelah memikirkan ini, dia meninggalkan niat untuk membunuh suaminya. Di pesta, suami mengucapkan terima kasih kepada setiap kerabat dan teman yang hadir. ZH tidak lupa untuk mengungkapkan cintanya kepada istrinya. Istrinya memberikan segalanya padaku sekarang. Mendengar ini, ekspresi Dailin terlihat agak tidak alami. Suami diam-diam memberikan isyarat dengan matanya agar dia tenang. Dan semua ini dilihat Asia dengan jelas. Sebagai tanggapan atas pengakuan suaminya, Asia berjalan cepat menuju suaminya. Hal ini membuat Dailin di bawah panggung tidak tenang seketika. Suaminya juga merasa sangat malu. Dia segera berbalik dan diam-diam menenangkan Dailin. Namun semua adegan ini terlihat oleh Aisyah. Dia mendekati Dailin dengan penuh semangat dan bertanya kepada Burak Sergen. Siapa adik perempuan ini yang begitu cantik? Char, adik perempuan dari keluarga ini, begitu menarik. Char terlihat sangat pandai memikat hati pria. Dailin justru menyindir bahwa Aisyah sudah tua dan tidak menarik. Fathaksi menanyakan apakah dia ingin berolahraga bersama. Suaminya langsung tegang saat melihat keduanya duduk bersama. Takut Dailin mengungkap sesuatu. Melihat istrinya hendak pergi, dia segera mengejarnya untuk mencoba mencari tahu. Aisyah merasa jijik begitu melihatnya. Walken menyadari perilaku aneh istrinya. Kemudian meminta sahabatnya untuk menyelidiki. Sahabatnya datang ke rumah Aisyah. Berpura-pura peduli dengan kesehatannya. Ternyata Aisyah langsung membongkar tanpa basa-basi. Menanya mengapa dia membantu suaminya untuk menipu saya. Melihat kebenaran terungkap, sahabatnya malah menangis dengan sedih. Saya juga tidak ingin melihatmu sedih, itulah sebabnya saya tidak memberitahumu. Dan suamimu berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Aisyah marah sampai tak bisa berkata-kata. Kenapa kau menangis? Kamu sebenarnya sahabat siapa? Sahabat berjanji untuk selalu mendukung Aisyah ke depannya. 2 hari setelah mulai bekerja, Dailin langsung mencari rumah sakit. Aisyah sebenarnya ingin pura-pura tidak melihat. Tapi tak disangka lawan bicara malah memanggilnya. Setelah pemeriksaan, ternyata Dailin ternyata sudah hamil. Aisyah berusaha keras untuk tetap tenang dan berbalik. Memberitahu hasil kepada lawan bicara. Dailin juga tampak tidak percaya dengan hasil ini. Dia bertanya kepada Dailin apa rencananya selanjutnya. Dailin menjawab, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Lawan bicara adalah seorang suami yang sudah berkeluarga. Namun dia sudah menjanjikan saya. Dalam 1 bulan, masalah ini akan diselesaikan. Akhirnya Aisyah mengerti. Dailin tidak datang untuk berobat, melainkan untuk menyatakan perang padanya. Setelah Dailin pergi, dia tidak bisa lagi bertahan. Terjatuh di atas meja kantor dan menangis dengan sedih. Setelah pulang kerja, Aisyah duduk sendirian di mobil. Dia ingin sekali mencari seseorang untuk curhat. Namun semua orang di sekitarnya telah mengkhianatinya. Satu-satunya orang yang bisa dia percaya sekarang adalah Nini yang dulunya memberitahunya kebenaran. Maka dia pergi ke tempat tinggal Nini. Namun melihat pacar Nini sedang bertarung dengannya, Aisyah segera mendekat untuk menghentikan pacar itu. Memintanya untuk tidak ikut campur. Dan bahkan ingin mengajari dia dengan tindakan. Aisyah dengan tegas mengancam pacar Nini. Jika dia melihat luka di tubuh Nini lagi, dia akan menggunakan semua sumber daya untuk mengirim pacar itu ke rumah sakit jiwa. Pacarnya terkejut dengan tatapan mantapnya. Mereka akhirnya melarikan diri. Aisyah membawa Nia ke rumah sakit untuk merawat luka. Dia bertanya pada Nia, mengapa pria ini memukulmu seperti ini? Mengapa kamu masih tidak meninggalkannya? Namun Nia berkata bahwa dia tidak begitu jahat. Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Aku pasti bisa mengubahnya. Mendengar ini, Aisyah pun terdiam. Dia sendiri juga telah terluka parah. Tetapi dia harus memutuskan apa yang harus dilakukannya. Untuk anak-anak, wanita itu memutuskan memberi suaminya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika dia bisa mengungkapkan kebenaran dan kembali ke keluarga, dia bisa memaafkan kesalahan masa lalu suaminya. Di meja makan, dia bertanya pada suaminya apakah ada wanita lain. Namun suaminya tidak hanya menyangkal, malah menyalahkan apakah dia memiliki penyakit serius.
Jangan membuat keributan tanpa alasan lagi. Pada saat itu, suaminya menerima telepon dari putri wali kota. Mengetahui bahwa dia sudah hamil. Tanpa berkata-kata, dia segera mengambil mantel dan bergegas keluar. Aisyah menerima pemberitahuan bahwa mertuanya dalam kondisi kritis. Aisyah menyadari sudah saatnya mengakhiri semuanya. Sampai di rumah putri wali kota. Dailin bertanya kapan Wilken akan berbicara dengan istrinya. Dia meminta Wilken untuk segera datang. Memilih antara istrinya dan dirinya sendiri. Atau dia akan segera menggugurkan kandungan. Setelah ragu sejenak, memeluk erat Dailin, berkata, hidupku tak bisa tanpamu. Karena tidak bisa menghubungi anaknya, petugas menghubungi menantunya. Di samping tempat tidur sakit. Karena tidak bisa menghubungi anaknya. Petugas hanya bisa memberitahu menantunya untuk datang. Di depan tempat tidur sakit. Mertuanya meraih tangan Aisyah dan berkata, sebagai seorang istri, kamu harus bersikap lapang. Memahami dan menerima pasanganmu. Suatu hari nanti dia akan menyadari. Ternyata mertuanya sudah mengetahui tanda-tanda itu. Tidak hanya tidak membongkar kebohongan anaknya, tapi juga berbicara padanya. Pulang ke rumah pada malam hari. Aisyah melihat hubungan dekat antara ayah dan anak membuatnya luluh. Dia bertanya apakah urusan yang harus dikerjakan suaminya selesai. Sudahkah urusan itu selesai? Suaminya menjawab sudah selesai. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi di masa depan. Dia mencium wajah Aisyah dengan penuh kasih. Melihat suaminya tidak berbohong. Aisyah memutuskan memberi suaminya kesempatan kedua. Melihat keluarga yang bahagia. Akhirnya hatinya yang gelisah pun mereda. Namun saat larut malam, dia diam-diam mengambil ponsel dan mengobrol dengan Dailin di luar rumah. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu kembali dengan Dailin di toko buku. Dia ternyata membeli buku parenting lagi. Apakah kamu sudah memutuskan untuk melahirkan? Ya. Dia sudah berjanji akan segera mengurus dengan istrinya. Aisyah sangat terkejut. Dia bertanya apakah kamu begitu percaya pada janji seorang pria. Untuk mempercayai janji seorang pria yang tidak jelas. Tetapi Dailin berkata, aku percaya padanya. Kita tidak hanya bersama karena keinginan sesaat. Kita sudah saling mencintai selama 2 tahun. Aisyah terkejut. Dia sudah melakukan pengorbanan besar. Pada akhirnya, semua yang dilakukan terhadap dirinya masih berupa kebohongan. Sekarang, terima kasih telah menonton. Terima kasih. Kyo.